satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Yang kemudian dikenal sebagai Wallace Line, garis Wallace. Garis ini dia bilang penanda bahwa untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan. Dr. Andes Hamres Darwis MSI CWM, beliau adalah dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas. Hari ini kita akan bicara terkait dengan liburan keluarga saat Lebaran. Seperti apa, kita akan menyapa Pak Hamres. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Hamres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi seluruh Pak pemirsa. Hamres. Ya, pagi. Iya, Pak Hamres, di hari ini kita bicara tentang liburan keluarga saat Lebaran. Nah, kalau bicara tentang liburan Lebaran, sebenarnya masyarakat sendiri itu lebih ke arah mana untuk Lebaran ini? Liburannya ke wisata alam, wisata buatan, atau apa nih Pak Hamres? Silakan. Ya, tema kita hari ini tema ringan sekali tetapi menarik kita bahas karena dalam rangka bulan puasa mungkin 2-3 minggu lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yeah. Dan saya anggap bahwa Hari Raya Idul Fitri itu ada seremonial kita lakukan bersama keluarga. Di samping kita halal bin halal silaturahmi, pertemuan keluarga, dan itu rupanya dari sisi pariwisata sangat menarik untuk kita lihat. Objek wisata apa saja yang menjadi tujuannya wisata liburan Lebaran ini tergantung, depend on bagaimana keluarga merencanakan, karena ada beberapa keluarga yang melakukan kegiatan seperti ini itu dia sudah rencanakan dari awal. Jadi bukan karena tiba-tiba pada saat Lebaran tiba-tiba mau pergi kemana. Tetapi ada dua tipe, ada yang direncanakan, ada tidak direncanakan. Tetapi yang direncanakan itu biasanya mereka berangkat dengan bukan cuma di keluarga intinya, tetapi dia ikutkan juga teman-temannya, keluarga yang lain. Nah,
biasanya yang seperti ini mengunjungi lokasi-lokasi objek yang memang populer Ya. atau sangat apa namanya menjadi tujuan wisatawan. Mhm. Kalau yang tidak direncanakan, nah itu biasanya habis Lebaran ada Mhm. hari libur panjang, Mhm. mereka biasanya itu melakukan kunjungan ke objek-objek wisata sekitar wilayahnya saja, Hmm. tidak keluar dari daerahnya. Oke. Nah, eh, dari sudut pariwisata, Iya. ini sebenarnya Mhm. peluang besar untuk dipersiapkan lebih bagus. Iya. Kenapa? Karena ini kan momentumnya tiap tahun ada, tiap Mhm. tahun kita lakukan, Iya. dan puncak-puncak ke kunjungan wisatawan itu kelihatan terjadi pada saat di liburan. Kalau ada 1 minggu liburan itu di Mhm. puncaknya itu mereka berkunjung ke destinasi itu, memenuhi destinasi itu, Iya. Mhm. gitu. Oke, baik Pak Hamris, kalau bicara tentang wisata alam, ini tempat di Sulawesi Selatan yang bagus untuk dikunjungi yang menurut hematan Pak Hamris sendiri itu apa? Nah, ini kalau bicara objek yang mana yang mau Iya. dipilih, Mm-mm. berdasarkan bukan berdasarkan hasil satu jurnal saya baca kemarin, Iya. bahwa ada beberapa objek wisata alam yang menjadi tujuan dari wisatawan keluarga pada saat Lebaran. Mhm. Di Sulawesi Selatan itu mereka lebih suka kayak misalnya pergi ke pantai, Oke. ke pegunungan. Mhm. Nah, sehingga objek-objek yang berkarakteristik seperti itu menjadi sangat membludak pada saat hari raya, liburan, Mm. bukan pada saat liburan hari raya. Iya. Contohnya, eh, ada satu objek yang Pantai Putih yang sangat bagus kalau di Sulawesi Selatan, pasti Ibu juga tahu, Mhm. Pantai Bira. Oke. Itu Iya. sangat ramai, ramai Hmm. banget pada saat liburan hari raya. Iya. Di Kalau dia ke atas gunung lagi, kalau kita sekitar kita ini di Malino. Malino ya. Oke. Oh, ramai banget Malino pada saat liburan hari raya. Mhm. Oh, ada yang stay di sana, tetapi kadang-kala mereka kalau liburan hari raya itu hari Lebaran, Iya. eh, jarang yang bermalam. Mereka short time saja, mungkin 1 hari atau dua Mhm. hari karena eh, apa ya? Karena dianggap bahwa liburan Lebaran itu sidentil untuk Iya. mencari saja lepas dari rutinitas habis puasa, Mhm. mereka mencari sesuatu yang berbeda seperti itu. Mhm. 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 eh, Pengalaman saya lihat kemarin, kebetulan saya pernah jadi Iya. salah satu di daerah, jadi kadis pariwisata di daerah, dan saya perhatikan bahwa pada saat liburan Lebaran itu hampir semua objek itu penuh, Iya. penuh, dan kelihatannya kalau saya ada destinasi yang Hmm. tidak siap untuk menyambut loncatan loncatan wisatawan itu. Hmm. Iya, iya, iya. Sehingga momentum ini kalau saya ingatkan bahwa mestinya peluang hadirnya wisatawan yang dalam jumlah banyak Iya. itu dimanfaatkan dengan Mhm. mempersiapkan destinasi. Mhm. Kenapa misalnya bukan dalam destinasi itu kan dia tidak berdiri sendiri. Iya. Di situ ada persoalan aksesibilitasnya. Di Mhm. situ nanti pasti terlibat persoalan keamanannya. Iya. Di situ terlibat pasti tentang bagaimana menyiapkan kebutuhan-kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke Fasilitas Pak destinasi ya. itu. Iya, Mhm. terutama persoalan keamanan kalau saya lihat. Oh, keamanannya Pak ya. Iya, Dari sisi karena keamanan dia, apa ini Pak? Kalau bisa dilihat dari wisata alam itu. nah, bukan persoalan tiba-tiba kita berpikir tentang kondisi daerah terancam Iya. terhadap apa, bukan itu. Iya. Begitu tiba-tiba ada misalnya yang kalau secara reguler mungkin ada kunjungan tidak sampai seratusan 1 hari, tiba-tiba Mhm. seratusan datang 1.000-an 2.000-an, Mhm. itu rekayasa lalu lintasnya perlu dipikirkan. Iya. Bagaimana pengaturan lalu lintas, bagaimana mengamankan tiba-tiba sekelompok-kelompok anak-anak di situ yang mungkin memperlihatkan jati dirinya, mengganggu orang lain. Ada Mhm. yang hal-hal begitu yang mesti diberikan pemahaman lebih awal, dan pihak keamanan misalnya kepolisian, dan biasanya sih ada tim terpadu setiap hari Mhm. raya. Itu pengalaman saya, ada tim terpadu dibentuk untuk pengamanan hari raya dan terkait dengan kunjungan ke objek-objek wisata.
Dan itu biasanya timnya itu ditugaskan 1 minggu karena berlangsung 1 minggu itu setahun ke sana. Oh, oke. Gitu. Apalagi ini kayaknya tahun ini libur panjang cukup lama ya, Pak Hamris, Iya. dan juga Iya. ujung-ujungnya menghabiskan THR. Iya. Kalau dari Iya. segi kebijakan pemerintah, saya lihat ada hal yang menarik di situ. Iya. Pertama, kita ada work from anywhere. Kemudian ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan diskon untuk sarana transportasi. Iya, betul. Pesawat itu diskon tiketnya sampai 12%, 14%. Alhamdulillah, Kereta api, betul. iya, kereta api itu turun juga harga tiketnya. Tetapi yang perlu dipikir adalah base antar kota dan dalam provinsi itu yang apakah juga mereka berikan juga harga khusus kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk ritual hari rayanya itu. Nah, ini infonya belum didapat, tapi kalau untuk dari pemerintah sendiri, pemerintah kota itu ada beberapa bis atau armada dari pemerintah kota untuk menyiapkan masyarakat yang ingin pulang kampung. Kalau itu ada info ya, Pak ya. Oke. Ya, saya ingat betul kalau beberapa tahun lalu, Iya. ya benar, ada kabupaten yang menyiapkan khusus warganya untuk kembali ke daerahnya untuk berlibur. Iya. Nah, mudah-mudahan kebiasaan itu tetap dilanjutkan. Tetapi ada persoalan lagi di situ. Iya, Pak. Negara kita secara nasional kan lagi membuat pengetatan APBN, APBD, Iya, ada efisiensi anggaran. Iya. sehingga itu juga kelihatannya berpengaruh dengan program-program seperti itu. Program yang dilahirkan sekarang itu lebih kepada yang mana yang sangat prioritas untuk melayani masyarakat. Kalau itu seperti itu kelihatannya memang dilihatlah nanti bagaimana kebijakan apa yang mengarah ke pro rakyat untuk melihat antisipasi lonjakan penumpang pada saat hari raya. Iya. Nah, khusus untuk liburan, Iya. kelihatannya memang perlu dipikirkan pertama itu persoalan aksesibilitasnya. Aksesibilitas. Memangnya Ya, beberapa aksesibilitas yang tersedia, Pak, di Sulawesi Selatan yang belum terjangkau ini apa saja, Pak? Aksesibilitasnya. Kita tidak bicara keterjangkauan, Oke. kita bicara tentang layak tidak layak atau bagaimana. Contohnya begini, Iya. secara teori bahwa aksesibilitas itu adalah segala sesuatu yang memudahkan orang dari rumahnya, tinggalkan rumahnya menuju ke satu destinasi untuk semua orang, semua golongan, bukan cuma orang sehat, tapi harus dipikirkan anak-anak bayi, kemudian disabilitas, orang tua yang ingin berwisata. Iya. Nah, pada saat puncak-puncaknya kunjungan wisatawan di daerah itu kadang-kadang ini terabaikan, tidak diperhatikan. Contohnya misalnya karena bookingan hotel sudah penuh, ya, bookingan, bayangkan kalau di Pantai Bira pada saat puncak lebaran itu, puncak liburan, itu sudah penuh dengan orang, bukan pasir yang dilihat, Iya, iya. manusia yang dilihat. Ya, jadi tingkat kenyamanan, ya, tingkat kenyamanannya orang itu nggak berkurang sedikit. Oh iya. Nah, tetapi dari segi, kalau direncanakan dengan bagus, Iya. ini menjadi sebuah potensi besar buat daerah yang punya objek wisata yang bagus. Iya. Minimal ada tata kelola destinasi yang diperbaiki. Misalnya, oke lah pada saat itu mungkin daerah panen retribusi masuk ke destinasi. Tetapi tolong diperbaiki juga yang lain. Oh. Ya, Iya. akses itu bukan cuma bicara tentang kendaraan transportasi, Iya. tetapi hal-hal yang lain yang saya buat tadi karena misalnya kenyamanan untuk wisatawan itu. Bayangkan kalau macetnya berjam-jam. Iya. Ya, dan sempat saya rasakan 2 tahun lalu waktu saya ke Bira itu nggak tahu berapa lama macetnya saya di situ. Menikmati saja susah. Iya. Jadi seakan-akan kita bukan pergi berlibur, Tapi pergi menikmati kemacetan gitu. tapi memang macet, Pak, kalau ke Malino, ke Bira. Wah. Kalau yang tidak tahan Itu macet itu pasti kejadian, Pak. itu yang saya maksud, Bu. Mestinya kan lebih awal karena ini kan kita tahu Iya. bukan persoalan tiba-tiba, ini reguler. Tiap tahun kita ada dapat tumpahan masyarakat kita untuk belanjakan sedikit uangnya untuk pariwisata. Iya. Kenapa kita tidak berpikir melakukan tata kelola yang lebih bagus? Iya. Kalau misalnya kalau penuh kendaraan, rekayasa lalu lintas supaya tidak seperti itu. Oke. Lakukan pembukaan pintu-pintu masuk ke objek dan pintu keluar yang sehingga tidak terjadi kemacetan. Misalnya kontraflow arus lalu lintas, satu jalur, satu arah, itu kan misalnya moda-moda rekayasa lalu lintas yang membuat orang bisa nyaman.
Ya, Ya, ya itu. terus yang kedua, Mm, puncak-puncak masyarakat untuk berkunjung itu kalau bisa ya. dimanfaatkan juga oleh masyarakat lokal Mhm. untuk memanfaatkan itu. Minimal Ya. dia jual apa lah, Oh dia gitu. dagangan apa di situ. Iya, iya, Karena iya. sekali lagi bahwa momentum ini sangat reguler dilakukan masyarakat dan nampak ekonominya luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan. Saya ingat betul kalau perjalanan pulang dari Bira itu ke Makassar kan ada beberapa yang memanfaatkan itu, ada Iya, iya. jual-jualan makanan di Iya, jalan, jual betul. kelapa muda, jual apa di pinggir-pinggir pantai dan Iya, itu saya anggap bahwa luar biasa cerdasnya orang-orang ini memanfaatkan peluang untuk iya. mendapatkan uang. Tapi Jadi itu saya lihat yang aspeknya di situ. Ya, aksesibilitasnya itulah yang saya agak sedikit ya mengundurkan diri, Pak. Tidak sabar untuk sampai ke tujuan, apalagi kalau sudah arus balik ya. Itu biasa kita aduh mau pulang tidur secepat mungkin tapi masih dalam perjalanan. Itu yang salah satu juga yang tadi Pak Hamris katakan. Nah, Pak Hamris sebaiknya kalau kita yang berada di kota dan ingin berwisata alam ke tempat yang jauh seperti tadi mungkin Malino, Kebira, alangkah baiknya mencari alternatif wisata yang tidak melihat bahwa aksesibilitasnya yang cukup padat ini kita bisa hindari. Nah, kalau ke wisata buatan atau wisata kota, apa juga itu bagus untuk kita liburan saat Ramadan, Pak Hamris? ya, menarik pertanyaannya karena orang berwisata itu pada saat bulan Ramadan sudah jalan. Ya, Pertama, kalau dia sudah dapat THR, pasti mall penuh. Wisata belanja dia. ya, Iya, ya. Bu. Ya, betul, betul. Pas- Macet juga, Pak. Walaupun walaupun misalnya sekarang orang sudah ada COD dengan Fantex Iya, macam-macam, betul. sudah mengimbangi sedikit itu, tetapi kebiasaan kita belanja ke mall-mall besar untuk kebutuhan Lebaran Mhm. itu juga merupakan kebiasaan menurut saya kebiasaan luar biasa pada saat hari raya. Bukan Iya. cuma kita mau silaturahmi, tapi ada kebiasaan adat kita yang membuat perekonomian itu bergerak luar biasa. Iya. Nah, kalau ditanya kita menghindari kemacetan pada saat liburan Lebaran itu Mhm. kelihatannya agak sulit. Kita Iya, iya, iya. Sepanjang jalan mall itu biasa antri, Pak. Kendaraan masuk ya. ya, Heeh. tinggal begini, Iya. ya, depend on your wallet, tergantung isi dompet lah. Kalau mau lebih nyaman, di Bira itu ada hotel yang bagus. Heeh. Di sana kalau punya uang untuk bisa booking hotel yang besar, ya Mhm. pasti nikmati pantai dengan bagus. Oh, Karena begitu. hotel itu punya fasilitas juga yang dipersiapkan untuk tamunya. Iya, Nah, oke. kemudian Heeh. begitu juga kalau di sekitar Makassar ini kan sudah Iya, banyak tersedia objek wisata buatan yang iya, membawa keluarga ke situ dengan tidak terlalu mahal, iya. tidak berisiko terhadap Homestay-nya banyak. Mhm. ya. Iya. Kemudian ya tergantung kalau menurut saya Mhm. pemerintah daerah punya kewajiban sekarang untuk Iya. mengarrange itu. Pokoknya ada Mhm. peluang, Iya, bukan bisa kita tidak bicara wisatawan internasional, tapi iya. wisatawan kita sendiri, Mhm. apa namanya, wisatawan dalam negeri, Iya. WISNUS ini, Mhm. wisatawan Nusantara, syukur-syukur keluarga kita yang dari Jawa berkumpul satu kali di Sulawesi Selatan yang Iya. memenuhi objek dan belanja uangnya di Makassar, di Sulawesi Mhm. Selatan. Iya, iya, Dan iya. itu dampaknya secara ekonomi luar biasa. Mhm, mhm. Mengurangi sedikit orang kesulitan mengingat pedisnya Lombok di pasar. Hmm, Mahalnya Lombok di kemudian pasar itu ya maksudnya. ya, ya begitu. Terus Oke. nggak Heeh. usah lagi pikir bensin campur di Pertamina karena kita udah bisa. Oke. Ya itulah gunanya, Iya. healing itu Bu, melupakan itu dan kita Iya. kembali setelah Lebaran kita Heeh. fresh kembali untuk masuk ke ke rutinitas kita Aktivitas. untuk kerja di kantor. Iya, Ya, oke. Pak, kalau di antar kota sendiri, Bapak melihat peluang juga untuk antar kota seperti Sulawesi, ya tadi Bapak contohkan dari Jawa ke Sulawesi. Nah, kita dari Sulawesi ke luar juga punya peluang untuk bisa melakukan wisata kota tersebut atau apa ini namanya lintas kota begitu, lintas daerah. Ini punya peluang juga, Pak, untuk ke arah tetap sana. terbuka sekali, Oke. terbuka banget ini. Mm-mm. Mau apa model pariwisata berkembang nanti ke depan dengan dibangunnya misalnya, ya kita berhayal saja bahwa
jalur kereta api itu sudah melintasi sampai ke Manado, luar biasa loh itu. Itu akan mengakses kita untuk keliling Sulawesi dan dengan murah, massal kita bisa kemana-mana. Iya. Kalau sekarang kelihatannya memang moda transportasi untuk yang kita pakai ini paling ya pesawat untuk tidak membuat kita tersiksa. Nah, pesawat juga misalnya di beberapa daerah itu belum semua daerah yang tersedia untuk fasilitas airport yang memadai, sehingga beberapa daerah kalau dia mau dikunjungi memang pertama ya perbaiki fasilitas aksesibilitasnya. Itu sebenarnya tantangan buat pengembangan pariwisata ke depan. Kita punya objek luar biasa banyaknya bersebaran di seluruh kita punya daerah. Ya. Tapi biar objek kita bagus, biar menarik, unik, tapi mau ke sana harus 18 jam, harus 2 hari 2 malam, untuk apa? Orang killing time untuk itu. Ini orang mau berwisata, Bu, bukan mau petualang. Iya. Oke. Nah, Jadi Pak, kalau ya, silakan. Pak, kalau bicara tentang tips berwisata saat Lebaran itu apa tipsnya, Pak? Dari tiket mungkin, pembelian tiket atau akomodasi lainnya. Terus bagaimana dengan orang yang buring dengan keadaan macet itu. Nah, apa Pak tips untuk kita berwisata saat Lebaran? Yang tepat ya Pak ya, dari akomodasi dan sebagainya. Iya. Nah, tipsnya karena saya juga pelakunya, Bu. Saya sering juga lakukan itu dan saya nikmati itu. Iya. Pertama memang bikin perencanaan dulu. Oke. Bicara jangan tiba-tiba spontan, ayo ke Malino. Habis kau itu. Ayo ke Bira. Ya, bikin perencanaan. Perencanaannya misalnya apa? Mau nginap di mana? Pakai transportasi apa? Ketersediaan dana kita untuk nginap di mana? Ya kan harus dipikirkan anggarannya berapa banyak untuk kita siapkan. Kemudian kalau kita gunakan kendaraan, kalau agak jauh jangan cuma satu yang nyetir. Harus ada gantian bawa mobil. Hati-hati kan ini perjalanan jauh kalau bawa mobil sendiri. Kecuali kalau dia rental car. Itu biasanya sudah aman sekali kalau untuk berwisata. Kemudian kalau di daerah objek itu yang kadang-kadang belum saya pikirkan juga bagaimana caranya untuk kalau saya bilang tadi harus dilakukan rekayasa lalu lintas pada saat meningkatnya kunjungan, itu mungkin penting dipikirkan. Jangan membiarkan seperti itu karena orang akan menjadi kapok pergi ke situ kalau terjadi seperti itu. Kemudian momentum Lebaran ini dimanfaatkan dengan bagus. Ya, dimanfaatkan karena ini peluang bagaimana caranya daerah dapat sedikit pemasukan dari retribusi dan masyarakat bisa dapat uang dari belanjanya orang-orang yang berkunjung itu. Sekali begitu. Oke, baik Pak Hamris, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan Lebaran ini kita mau mudik kemana atau mau Lebaran kita diisi dengan apa saja. Nanti kita akan kembali lagi, sahabat budaya, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Lagi ngapain? Staplesin uang biar gak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Bulan suci Ramadan, saatnya memperdalam ilmu dan mempertebal keimanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar. RRI Makassar menghadirkan Forum Ramadan. Maka kesempurnaan yang dimaksud di sini jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pandangan para ulama kita bahwa salah satu sumber zakat. Sejumlah mubalik terkemuka akan menyampaikan tausiah penuh hikmah, dilengkapi dengan sesi tanya jawab langsung bersama jamaah. Kalau misalnya Indonesia menerapkan sistem kehalifaan, apakah itu boleh, Ustaz?
Disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar, Bada Duhur, setiap Senin hingga Kamis sepanjang bulan suci Ramadan. Dengarkan di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Hamris di pagi hari ini. Menarik sekali tadi beliau sudah sempat mengatakan bahwa libur lebaran ini dimanfaatkan untuk silaturahmi bersama keluarga, bahkan berkunjung satu daerah ke daerah lainnya, dan ini juga bisa menambah omset dari daerah kita ataupun dari daerah di Indonesia. Nah, Pak Hamris, dengan keadaan yang saat ini ya kita melihat teknologi lah di media sosial. Nah, apa sebenarnya manfaat dari media sosial untuk mempromosikan daerah-daerah wisata kita? Dan ini juga menarik Pak Hamris kalau bicara tentang wisata lebaran yang harus kita pilih dan harus memang kita cermati secara baik. Silakan Pak Hamris. Ya. Iya, silakan Pak. Perkembangan teknologi ini juga tidak lepas mempengaruhi perkembangan pariwisata kita di Indonesia. Khususnya bahwa ini saya bicara aksesibilitas juga. Yeah. Bagian dari aksesibilitas itu adalah informasi. Mudahnya orang mendapatkan informasi. Dengan berkembang teknologi sekarang, banyak aplikasi yang disiapkan oleh pengunjung atau calon wisatawan untuk melihat, men-searching, mengetahui lebih awal daerah tujuan wisata yang akan dia kunjungi. Jadi tidak hanya dia promosi di situ, tapi dia sudah siap menjual. Jadi dia sudah siapkan aplikasi itu sudah menjelaskan bahwa kalau tiba di Makassar, you bisa naik apa, kemana, berapa jaraknya, berapa biaya mesti keluar, fasilitas apa yang kau bisa nikmati. Di aplikasi itu sudah ada sekarang. Jadi aplikasi kita tidak hanya tentang bagaimana potensi menariknya objek, keunikan objek kita, tetapi juga bagaimana fasilitas apa yang kita dapat pada saat kita berkunjung. Kemudian yang kedua memang dengan berkembangnya teknologi atau teknologi informasi saat ini itu semakin memudahkan orang. Orang lebih sangat mudah mendapatkan informasi. Misalnya orang yang di Jakarta mau kunjungan ke Sulawesi Selatan, dari awal dia sudah searching, oh nanti kalau saya mau ke Makassar atau ke Sulawesi Selatan saya mau ke sini nih. Ini bagus ini. Misalnya yang dekat dari kota, misalnya pantai Bosowa yang ada di depannya RRI itu, atau mau ke Pulau Kayangan sekarang kalau masih senang untuk mandi-mandi di sana, dia sudah bisa searching itu di sosial media untuk melihat itu. Jadi kemajuan teknologi itu sangat membantu dunia pariwisata. Mana ada sekarang aplikasi, orang bisa lakukan tour khusus untuk orang-orang masyarakat kita yang punya keterbatasan, disabilitas, itu misalnya dia buta, dia bisa dikasih aplikasi yang dia bisa nikmati objek itu tanpa dia lihat. Ada sekarang seperti itu. Sudah ada ya Pak Hamris ya. Sudah ada seperti itu. Malah ada aplikasi yang misalnya kalau dia butuh guide ke objek apa, dia udah bisa ketemu guide-nya di aplikasi itu dari awal. Dia udah cerita macam-macam, saya mau apa. Sudah seperti itu mudahnya sekarang. Sehingga satu tantangannya adalah karena kita bicara teknologi informasi itu sifatnya global dan seluruh dunia bisa lihat. Kalau saya jangan coba-coba melakukan sesuatu yang membuat daerah kita tercoreng atau tercemar di situ. Lebih baik kita terus terang bahwa seperti ini kondisi kita, begini kondisi kita. Jangan sampai orang datang lain atau ekspektasinya orang bilang, wah ini kok promosinya begini kok.
kenyataannya seperti apa. Iya, Begitu. Oke. Nah, kalau tadi sempat Pak Hamris mengatakan perputaran ekonomi di bulan atau di Lebaran itu memang cukup pesat begitu dengan adanya belanja keluarga dan lain sebagainya. Nah, Pak Hamris, apa sebenarnya keuntungan dari masyarakat sendiri? Ya, terutama lokal. Tadi sempat Pak Hamris mengatakan bahwa ya harus dipikirkan juga masyarakat lokalnya. Apa ide-ide yang harus diupayakan oleh pemerintah maupun masyarakat memajukan masyarakat yang ada di daerah wisata tersebut, Pak Hamris? Hadir, Prof. Ya. Ya, gini ya. Iya. Silakan Pak. Bertanya Dua begini, Zoom ini dari kayaknya. data yang ada, Iya. itu memperlihatkan angka tahun 2024 kemarin, Iya. 2024, Iya. setelah kita lepas dari COVID kemarin, mulai dari 2023-2024, loncatan angka kunjungan wisata ke Bira misalnya, itu lebih dari 30.000 orang. Kali saja 30.000 itu, tidak mungkin dia belanja cuma 10.000 satu orang. Iya kan? Anggaplah 30.000 dia keluarkan uang 300.000 satu orang. Berapa uangnya itu dia belanja di jalan? Itu di luar misalnya dia beli bensin, tapi uang yang dibelanjakan di destinasi itu. Begitu banyak uang yang bisa anggaran dana yang bisa dimanfaatkan oleh daerah. Kemudian yang kedua, ya seperti saya bilang tadi, manfaatkan masyarakat ini dimotivasi untuk melakukan sesuatu. Ya. Baik, kita masih bersama Pak Hamris, sahabat budaya. Pagi menjelang siang hari ini, semoga komunikasi kita baik ya. Karena sepertinya hujan di luar sana. Semoga Zoom kita bisa tersambung kembali bersama Pak Hamris. Masih bicara tentang bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan kunjungan wisatawan yang ada dengan juga berusaha untuk memajukan perekonomian mereka, apalagi perekonomian keluarga mereka yang ada bermukim di tempat wisata tersebut. Ini kalau bicara tentang liburan Lebaran, masyarakat sudah banyak berminat untuk pulang kampung, apalagi dengan banyaknya tempat-tempat wisata yang mereka sudah pikirkan dan rencanakan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dan memang ini kalau bicara tentang Lebaran, H-5, H-3 itu biasanya dari kota ke desa sudah mulai padat untuk beberapa jalur kendaraan yang dilalui, dan ini bisa membuat juga arus lalu lintas di jalan itu melambat begitu. Karena apa? Sahabat budaya, membludaknya kendaraan yang ada di jalan yang digunakan dengan beberapa hari kunjungan masyarakat itu ke daerah masing-masing. Baik, Pak Hamris, kita masih bersama dengan lokal masyarakat di sana yang juga memanfaatkan momen saat kunjungan masyarakat ini yang Lebaran ya, yang cukup banyak atau membludak. Tadi beberapa anggaran sudah Pak Hamris katakan. Nah, apa yang keutamaannya juga? Silakan Pak Hamris. Saya ulang bahwa tadi terganggu nih. Saya Pak. sudah fokus ke RRI ini sekarang. Tidak dua lagi saya punya layar. Saya kira si dua. Oke, silakan Pak Hamris. Iya. Nanti marah guru besarnya di samping itu kalau saya tidak ke situ. Baik, silakan Pak Hamris, kita masih beberapa menit ya, paling tidak ya kita lewat 45 menit lah untuk perbincangan kita di pagi hari ini dengan kegiatan memang Lebaran yang sudah direncanakan. Ada memang yang stay di kota saja untuk Lebarannya. Daripada pulang kampung, biasanya ada yang, aduh saya pengalaman tahun lalu, macetnya H-1 saya balik ya, contoh ya. H-1 saya balik dari kampung, wow macet sekali. Tapi memang dia menikmati destinasi wisata dan kumpul keluarga. Pak Hamris, silakan mungkin bicara masih terkait anggaran. Hari ini atau tahun ini rupanya kita dapat banyak sekali bonus dari pemerintah. Alhamdulillah. Banyak sekali. Ya, misalnya kalau kami di kampus itu walaupun tidak
dibilang liburan, kami mulai tanggal 17 sampai tanggal 27 itu perkuliahan lewat Zoom, lewat daring. Iya, itu efisiensi Jadi ya. anak-anak itu sudah bisa berpikir yang sudah pulang atau mau stay di Makassar yang dari kampung. Iya. Nah, kemudian lamanya waktu di-prepare oleh pemerintah itu pada saat, kalau dulu kan paling 3 hari sebelum Lebaran liburan. Iya. Kalau tahun ini kan agak panjang, mungkin 1 minggu sebelum atau malah lebih 1 minggu sebelum Lebaran. Iya. Itu sudah ada waktu untuk mereka kembali ke kampungnya untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung. Begitu juga pada saat setelah Lebaran. Iya. Ada waktu yang sangat luang yang mereka pemerintah siapkan. Tapi walaupun disarankan untuk pulang lebih awal, tetapi kelihatannya bahwa orang memilih pasti the last time baru bisa pulang, baru mau pulang karena tadi dimanfaatkan benar itu hari liburannya untuk bersama-sama dengan keluarga dan berwisata dengan keluarganya. Iya. Karena Nah, tinggal juga sekarang, Iya, silakan Pak Hamres. tinggal sekarang bagaimana waktu yang banyak ini itu dimanfaatkan. Kalau kami orang pariwisata pasti kalau ada waktu luang seperti itu pasti pikirannya harus kita lihat yang mana, mau ke mana, cari yang makan juga. Cari makanan yang Wisata kulinernya juga. Wisata kulinernya yang penting ya, dan itu lokalnya ini memang harus memanfaatkan karena kita biasa kalau di kota itu ingin carinya makanan tradisional deh. Ya, begitu ya, Pak Hamris ya. Betul. Ya. Jadi 1-2 hari setelah Lebaran karena orang masing-masing siapkan makanan, siapkan apa, mungkin masih aman lah. Iya. Tapi setelah 3 hari setelah Lebaran, orang pasti sudah cari makanan yang lain tuh. Iya. Nah, pada saat cari makanan yang lain ini, di situ masuknya pariwisata itu. Ayo, kemana? Kadang kalau misalnya saya sebut, anggaplah saya Palopo misalnya, atau daerah di sana itu. Pasti orang pergi cari durian ini. Lagi musim durian. Iya. Dan lagi ini musim durian. keuntungan ya masyarakat lokal juga ya, Pak Hamris ya. Itu anugerah terindah buat liburan Lebaran buat masyarakat. Mungkin Kayaknya orang rencananya yang ke tidak sana ini. suka, tidak suka apanya, pasti dia cari juga makanan lain. Ada makanan yang waktu kecil saya cari itu di Makassar ini. Iya. Temannya kado biasa palusela. Tahu palusela yang dijual masyarakat kita daerah Makassar ke atas ini? Iya. Ada saya cari namanya kado bulo, yang ikan juga dari tapi ditaruh di bambu. Oh iya. Itu menarik banget itu keluar itu. Temannya kalau ada pesta acara di daerah Makassar ada tompi-tompi. Tompi-tompi itu kayak apa namanya? Ikan yang di apa? Tapi kalau kita cerita makanan belum puas jadi lapar kita. Tapi kan ini salah satu juga wisata saat Lebaran, Pak Hamris ya. Wisata kuliner itu sebenarnya kalau saya tanya ibu di rumah, ayo kita cari ke pasar mana itu. Nah, dan saya didapat. rencana ini memang sudah ada rencana saya. Oh, masih rencana. Oh, saya kira sudah dapat. Baru pernah lihat. Oh, ada di pasar itu sekitar arah Tunggu Minahasa di sana pernah ada di situ. Tapi saya bilang suatu saat sudah ada saya itu on target kau. Nanti saya akan ke situ. Iya. Sambil jalan kemana misalnya jalan ke Malinuka sama anak-anak di rumah. Iya, Lamang Singgah juga lah banyak itu. Pak di jalan-jalan kalau menuju ke arah daerah Wirat dan benar. sebagainya. Iya. Ya, kan kita cerita ini makanan tradisional tadi. Iya. Tradisional pokoknya tidak pernah berhenti membuat kita punya tenggorokan dan air liur itu kan menetes kalau kita cerita makanan ibu kita di rumah itu. Benar. Nah, itu juga merupakan salah satu daya tariknya orang untuk melakukan silaturahmi keluarga, silaturahmi pergi kemana. Iya. Saya tarik tuh makanan itu. Iya. Sehingga kalau saya seandainya ini daerah yang tempati jalur pelintasan wisatawan Lebaran ini, kan sudah ketahuan orang mau kemana. Intinya orang sudah tahu. Kalau bukan ke Bira, ke Malino, bukan ke Bira, ke Selayar. Kenapa itu tidak siapkan? Kasihan itu makan apa di jalanan, souvenir apa di jalanan. Ya, untuk buat tangannya dia pasti beli kalau orang mau pergi begitu karena orang mau pergi berwisata itu dia mau menambah pengalamannya, bukan pengalaman dia cari pengalaman karena macet, bukan itu. Momentum kenangan untuk berwisata itu yang orang membuat dia termotivasi untuk berwisata. Momentum itu manfaatkan baik-baik apa yang mesti, tapi peranannya pemerintah di situ. Kasih buka matanya masyarakat.
bukan bikin begini. Iya. Fasilitasi dia melakukan pelatihan untuk buat kerajinan apa yang ciri khas di daerah itu, makanan apa yang cocok dijual pada saat ada melonjak kita punya jumlah wisatawan. Iya, betul. Barangkali saran saya begitu. Oke. Baik, Pak Hamris, masih tentang wisata saat Lebaran. Nah, Pak Hamris tadi sempat sudah bicara tentang tantangan. Nah, sebenarnya apa solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yang kemacetan dan juga dan lain sebagainya yang tadi kita sempat bahas. Silakan, Pak Hamris. Solusi pertama adalah lakukan perencanaan yang bagus. Perencanaan baik di sektor pemerintah kalau mau lakukan perencanaan yang bagus, karena kan sudah kelihatan masalahnya apa. Ya, kalau dia masalahnya di persoalan traffic jam atau kemacetan lalu lintas, buat sesuatu yang membuat dia tidak macet lagi, orang nyaman di situ. Jangan karena kejar retribusi, maksakan orang masuk dalam satu pintu. Itu yang membuat dia tersiksa itu. Kenapa tidak buka pintu masuk yang banyak? Orang kalau cuma persoalan tagih retribusi kan bukan satu pintu, bikin pintu beberapa pintu. Kayak jalan tol. Orang dilayani dengan tidak, karena kalau dia satu pintu kan tersendat di situ. Nah, kalau saya bikin rekayasa, perbaiki itu, lakukan perencanaan dulu. Oh, rupanya ini persoalannya. Kemudian yang kedua, pemerintah lakukan pelatihan kepada masyarakatnya untuk mengantisipasi loncatan itu. Karena saya yakin betul 3 hari setelah Lebaran berasa dengan makanan apa namanya topak lada sudah habis dan sudah bosan di tenggorokan, dia pasti cari makanan lain. Iya, dia pasti cari makanan lain. Coto sih barangkali mungkin ada 1 minggu setelah Lebaran orang baru cari coto. Di luar coto itu orang cari tuh makanan yang saya cerita tadi. Palu cela, palu apa namanya itu orang cari kalau dijual. Masalah kalau itu orang disiapkan di daerah Goa ini ke sana. Jadi kuliner kejaran orang itu. Karena bayangkan kita kan semua orang pada saat hari raya orang buat makanan semua di rumahnya hampir mirip semua. Kalau bukan burasa dengan apa, burasa dengan kondro, burasa dengan coto. Paling dia punya variasi burasa dengan ayam goreng kecap atau paling itulah itu. Dan saya yakin semua orang begitu di rumahnya. Setelah 3 hari pasti tenggorokannya tidak mungkin lagi dipaksa makan burasa sama daging. Dia akan cari makanan ikan pada saat itu. Antisipasi nelayan misalnya store kulkasmu itu untuk menyimpan ikan segar, simpan memang di kulkas. Orang cari ikan pada saat itu. Setelah 3 hari. Orang tidak cari lagi daging, orang cari ikan. Kenapa bukan itu? Momentum itu kan banyak sekarang. Saya lihat ikan asap bisa diawetkan, dibakar sekarang. Jadi pilihan-pilihan yang menurut saya pilihan-pilihan yang cerdas, dapat duit, orang yang datang juga punya pengalaman yang menarik, bawa pulang ke rumahnya. Tapi ingat satu, jaga kalau persoalan makanan jaga itu pertama dari sanitasi dan higienitasnya harus dijaga. Kemudian jangan sampai orang bawa pulang persoalan juga orang tiba-tiba ke misalnya alergi atau apa. Nah, ini peranannya semua pemerintah dari situ, kasih pelatihan bagaimana menyiapkan dengan bagus makanan olahan itu sehingga orang bisa beli dengan baik, aman buat dibeli. Kesehatan juga termasuk dalam salah satu yang berpengaruh saat Lebaran, Pak Hamris. Oh iya. Mohon maaf nih Pak Hamris ya. Iya. Jadi selain kita berlibur, hati-hati, tekanan darah kan tinggi karena konsumsi. Orang yang sudah punya gejala hipertensi, siapkan memang nih amlopidin, rapidin, dan rapiudin. Temannya obat. Temannya obat tekanan darah itu. Karena mau kita makanan yang disiapkan orang di mana-mana, kita pergi siara kemana sama makanannya. Dan kesehatan sangat penting ya Pak Hamris ya. Oh ya, percuma kita mau kemana kalau kesehatan terganggu, sudah selesai kita kalau kesehatan terganggu. Kita berdoa saja semoga semua masyarakat pendengar RRI Pro 4 ini sehat semua menyambut Lebaran dan jaga kesehatannya, jaga pola makannya. Walaupun kita punya pola makan berubah pada saat sahur dan buka puasa, tetapi kelihatannya menunya yang kita harus perhatikan. Jangan sampai tadi makan kondro, puasa juga makan kondro. Nah, itu yang kelihatannya memancing nanti hipertensi akan datang. Makanlah makanan yang sehat, banyak makanan sehat tersedia di kita sekarang di Makassar ini. Kalau saya perhatikan
banyak makanan yang jadi dijual Iya. oleh teman-teman kita dan Iya. luar biasa enaknya. Mhm. Yang mungkin juga ibu pasti pernah tahu kalau saya sebut satu tempat itu, Iya. tempat makanan yang enak, Mhm. makan khusus tradisional, Iya. dipilih-pilih, Mhm. ya. Apalagi dalam bulan puasa ini orang cari kulinernya itu, masakan itu. Yang enak Pasti ibu biasa ke situ karena biasa saya makan di situ banyak sekali ibu-ibu yang bungkus. Bu, dibungkus apa? Untuk di rumah. Oh, Iya. ibu tidak masak, Bu. Tidak masak. Kan ini sudah mewakili masakan saya. Nah, enak masakannya. Iya, iya, Nah, iya. masakan itulah kalau ada seperti itu di jalan, di rute kunjungan orang berwisata ini, kalau ada itu luar biasa. Iya. Kalau kita ke Malino, kan yang paling tersedia di Malino kalau makanan paling coto saja. Iya. Ibu mau cari makan apa di Malino selain coto? Nggak ada. Ayam goreng? Iya. Nggak jelas. Iya, ayam Ya, kenapa tidak dibina ini? Yang aneh begini, ada satu hal yang menarik saya di Malino. Saya pikir ini Malino adalah tempat ditanamnya sayur-sayur, kol dan Iya, sawi apa segala benar. macam. Lombok. Ternyata yang dijual di pasar Malino itu sayurnya dari Makassar. Bagaimana caranya ini? Tidak berhasil kita melakukan pembinaan agrowisata kalau seperti itu. Ya, mestinya Malino itu menjadi sentra palawija buat kita di Sulawesi Selatan ini. Orang beli kol, sayur mayur itu palawija itu mestinya tersedia dari atas. Kenapa? Iklimnya cocok, Iya. tanahnya subur. Suhunya bagus ya, Pak ya. Mestinya kalau saya motivasi lah ini orang-orang di sana, teman-teman kita di sana itu, keluarga kita di sana itu lakukan Iya. itu. Oke. Sehingga kita datang pulang bawa sayur mayur yang segar, kelompok yang segar. Mahal tumis sekarang, Pak, tidak kayak dulu. Wow, terlalu pedis semua harganya. Pedis harga. Tidak bisa ditelan. Kayaknya dia juga sudah menjadi tempat wisata yang perekonomiannya cukup tinggi juga di sana, begitu ya Pak Amris ya. Oke. Daripada bawa berat dari sana mending beli sini kalau mau dipikir begitu ya. Oke, Pak Amris. Mudah-mudahan ada yang dengar ya. Mudah-mudahan ada yang dengar orang Malino ini dengar. Ya, pasti ini peluang buat dia sebenarnya. Hanya saya beli sayur, saya tanya orang ini dari mana sayur kok mahal? Saya beli dari pasar Pak Bambang di Makassar. Tetangga aku di paling tempat beli. Jadi sebaiknya jadi kita dari kota ini mau ke desa kayaknya beli di kota saja daripada bawa berat dari sana. Baik. Nah, Pak Amris, yang terakhir mungkin Pak Amris, apa harapannya dengan adanya liburan saat Lebaran bersama keluarga, dan ini dari sisi cuaca juga yang harus dipertimbangkan. Pak Amris, silakan closing statement lah di topik kita, Pak Amris. Saya berharap momentum Hari Raya kali ini ada sesuatu yang berbeda buat kita masyarakat Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan waktu luang itu untuk berwisata. Berbagilah. Ini kan istilah, kalau bisa berbagi, kalau punya rezeki lebih, berbagilah kepada orang lain melalui jalan berwisata. Dan kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan berwisata, tolong hati-hati, persiapkan dengan bagus sehingga kegembiraan bulan Hari Raya itu kita tetap rasakan, tetap kita nikmati, dan pengalaman berwisata itu menjadi pengalaman berharga kita di momentum Hari Raya kali ini. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Andes Hamris Darwis MSI CWM. Beliau adalah dosen prodi pariwisata FIB Unhas dan sudah hadir melalui Zoom kita bicara mengenai liburan keluarga saat Lebaran. Mudah-mudahan sehat terus Pak Amris, ketemu di lain kesempatan. Senang berbincang dengan Anda. Sampai jumpa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita
harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?